Semoga kalian semua dalam baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Antonius Pardamaian di channel edukasi mengenai project management. Nah, pada hari ini saya ingin membawakan tentang manajemen mutu. Siapa kira-kira yang sepemahaman dengan saya bahwa manajemen mutu itu harus dilaksanakan di setiap organisasi, baik di organisasi yang sudah besar maupun yang masih kecil. Kenapa? Di sini kita akan cari tahu jawabannya, dampaknya, dan tingkat kesuksesannya. Lalu siapa-siapa saja yang terlibat di dalam manajemen mutu, kita akan belajar pada pagi hari ini. Kita mulai aja ya. Nah, manajemen mutu itu dibagi di dalam yang aku ingin bagikan itu akan dibagi di dalam 4 perspektif. Yang pertama adalah kita belajar dari filosofi manajemen kualitas itu sendiri apa, lalu standar dan terminologinya, sistem kualitasnya, lalu strategi untuk suksesnya. Oke, kita mulai aja ya dari filosofi mutu. Jadi filosofi mutu itu disampaikan oleh Shakespeare seperti kualitas belas kasih, yaitu sifat khusus dari sebuah subjek yang membuatnya sangat berharga. Kemudian filosofi yang lain, kalau kita mengidentifikasikan mutu itu selalu terbuat dari bahan-bahan yang terbaik. Lalu ada pendapat yang ketiga tentang filosofi mutu, bahwa mutu identik dengan status kelas sosial. Dan penggunaan kata mutu sendiri itu identik dengan kata excellence, yang terbaik. Nah, tapi apakah mutu itu di dalam masyarakat modern atau industri modern saat ini masih relevan? Kita lihat dari sudut pandang engineering sense-nya. Nah, kalau di dalam engineering sense, tadi kita belajar tentang filosofi, sekarang kita belajar tentang engineering. Kalau mutu itu sesuai dengan prasyarat. Jadi kalau semua sepakat, pembeli dan penjual maupun pengguna itu sepakat mengenai prasyarat yang ditentukan, itu adalah barang yang bermutu atau produk yang bermutu atau jasa yang bermutu. Jadi sekali lagi, kalau mengenai engineering sense, kata kuncinya adalah prasyarat. Kemudian efektif, efisien. Jadi kalau sesuatu yang bermutu itu baik, tapi kalau dikerjakannya lama, ya tidak jadi bermutu. Terus cepat, tetapi membutuhkan biaya yang tinggi, ya itu juga tidak mencapai mutunya. Nah, itu secara engineering ya. Kemudian mutu itu juga harus sesuai dengan tujuan, dan mutu itu harus memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, jadi disimpulkan bahwa mutu adalah segala sifat yang disatukan untuk membuat sebuah produk bisa diterima di pasar. Kemudian mutu itu berlanjut ya, dari zaman tradisional sampai ke zaman industri di awal dan industri modern di abad ini. Di saat tradisional yang dulu, kalau orang ingin mencari produk-produk yang bermutu, maka dia akan membuat segala sesuatu itu kepada orang yang memiliki kemampuan untuk membuat produk tersebut, dan dia hanya melibatkan segelintir orang ya, muridnya, untuk mengerjakan produk tersebut. Nah, cara mereka untuk mengendalikan mutu itu pun juga cukup unik ya, hanya dengan menjaga reputasi agar produk tersebut bisa terhindar dari cacat yang disengaja. Jadi standarnya merupakan hanya reputasi dari nilai diri lokal. Masih di cara-cara tradisional, umumnya di cara tradisional itu penyelia itu mencari untung yang sangat besar. Gunanya ketika mereka mencari untung yang sangat besar, mereka ingin melindungi diri dari pembeli atau pemasok yang tidak jujur atau lalai, sehingga jadi lokal sektor ya, lebih bersifat sendiri-sendiri mengenai cara-cara untuk mengendalikan mutu. Jadi dengan meraih untung yang tinggi, harapannya kalau misalkan produknya gagal atau barang yang disuplai itu buruk, dia bisa menggantinya untuk menjaga reputasi. Sekali lagi, mutu di zaman tradisional itu hanya untuk menjaga reputasi lokalnya saja. Tetapi di dalam organisasi industri saat itu ya, ketika kita memasuki organisasi industri, kita secara sadar bahwa
kita memiliki organisasi yang memiliki ikatan-ikatan baik pemasok maupun penyelia. Seorang pemasok adalah pembeli dari produk lainnya. Jadi kalau dia tidak menjaga mutunya, maka apa yang dijual juga tidak terjaga mutunya. Masuk ke dalam abad industri modern, ketika pergeseran menggunakan cara untuk mencapai mutu ya dari tradisional di abad awal kemudian masuk ke industri modern, kita masuk ke dalam satu pemikiran bahwa untuk mengendalikan mutu itu ya perencanaan harus dipisah dari pelaksanaan. Oleh karena itu banyak organisasi saat itu memisahkan departemen perencanaan dengan departemen pelaksanaan, yaitu departemen produksi. Nah, ketika sesuatu sudah direncanakan dan terpisah, dia mempunyai waktu untuk melakukan sebuah simulasi perencanaan, dia juga mengawasi dengan proses inspeksi. Ya, di zaman abad awal industri modern itu proses-proses pengendalian mutu itu ditentukan dari inspeksi-inspeksi yang dilakukan oleh pengawas-pengawas pada industri abad modern. Nah, ketika pengawasan itu diyakini bahwa pengawasan akan menghasilkan mutu yang baik, ada organisasi atau orang-orang yang berpendapat bahwa pengawas juga bermacam-macam ya kriterianya, tidak selalu mutu itu dikendalikan oleh pengawas. Kenapa? Pengawas itu bisa ditentukan dari tingkat pengetahuannya, pengalamannya, moodnya, lalu ditentukan juga dari insentif yang diterima, karena setiap organisasi akan memberikan insentif yang berbeda kepada pengawasnya walaupun mereka memanufaktur barang yang sama. Dan terbitlah mulai ya bahwa setiap organisasi harus memiliki suatu standar-standar manajemen kualitas yang sama. Karena apa? Oh, mereka paham nih, mereka harus menentukan harus membuat manajemen, harus membuat sesuatu briefing yang tertulis, mereka juga harus melakukan indoktrinasi kepada tenaga kerja dalam aplikasi penerapan manajemen mutu, dan mereka juga harus mendidik ya, karena mereka tahu bahwa mendidik memang mengeluarkan training mendidik itu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi ya, tetapi mereka tahu bahwa kualitas produk yang lebih baik akan membayarkan keuntungan yang tinggi. Nah, itulah filosofi dari mutu itu sendiri. Kemudian dalam perjalanan waktu ya, di dalam aplikasi manufaktur, proyek dan konstruksi, mutu itu banyak ragam aplikasinya, seperti ada zero defect, ada continuous improvement, ada balance scorecard, ada ISO ya, ada lagi Six Sigma, ada Kaizen ya. Kaizen tuh sama dengan continuous improvement, itu dilaksanakan di Jepang ya. Dan ada konsep-konsep mutu seperti gold plating, marginal analysis ya. Terus ada mutual eksklusif, ada probabilitas, ada normal distribution, ada standar deviasi ya. Itulah perjalanan dari filosofi mutu ya, dari yang tradisional sampai ke abad modern. Lalu banyak orang bilang, apa sih bedanya kualitas dengan grade, mutu dengan kualitas ya? Mutu dengan grade. Kalau mutu yang baik, kalau mutu yang baik, apakah pasti grade yang baik? Apakah baik pasti mutu yang baik? Ada perbedaan antara mutu dan grade. Kalau low quality itu pasti menyebabkan masalah, sementara kalau grade belum tentu menjadi masalah. Jadi kalau grade itu satu kelompok yang sudah dikelompokkan di kelasnya, tapi kalau quality itu ya dia karakteristik yang memenuhi standar yang ditetapkan pada produk tersebut. Jadi kualitas di grade A ya juga ada, kualitas di grade D juga ada. Jadi barang yang bermutu haruslah memiliki kualitas yang baik. Kemudian kita masuk ya, dampak-dampak kalau misalkan kita tidak menjalankan manajemen mutu itu dampaknya apa sih? Banyak ya, kita akan rework, kita akan mengalami kerugian ya, ada failure cost ya, baik internal maupun eksternal. Kita juga harus repair ya, banyak melakukan repair. Kalau kita tidak melakukan manajemen kualitas yang baik, kita juga akan punya banyak zero waste ya, kita akan banyak loss of future business kalau kita
terjadi itu ya, cost of defects ya, dan kita cenderung bisa kena legal issue ya. Nah, standar ya, standar dari mutu tuh apa sih? Kalau kita di dalam dunia konstruksi itu mulai dari perencanaan juga harus memiliki sebuah standar ya, bahwa mutu itu harus dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. Dan kita juga bikin prosedur ya di dalam perencanaan itu, prosedurnya apa aja sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan. Contohnya dalam membuat gambar itu, seberapa detail gambar itu bisa dibuat oleh perencana, atau seberapa detail rencana kerja prasyarat itu bisa dibuat oleh perencana, sehingga gambar, desain maupun prasyarat dan barang-barang yang digunakan itu semua pihak bisa menghitung bersama dan bisa melaksanakan bersama. Nah, itu standar ya, standar di awal mengenai konsep and design. Nah, kemudian untuk aplikasinya pun seorang pelaksana produksinya ini juga harus memiliki sebuah standar ya dalam melaksanakan ya, baik pun standar-standar ini untuk mencapai tadi mutu dari perencanaan tadi. Jadi proses delivery dari sebuah produk ya kan harus ada perencanaan dan ada proses produksi. Nah, kalau di dalam perencanaan kita nggak memiliki standar yang sama, maka di dalam proses produksinya juga acuan kita mulai dari mana, terus kita pergi kemana juga tidak akan sama. Nah, itu pentingnya standar dan terminologi dalam menentukan mutu dari perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kita juga bisa membuat rencana-rencana manual dan program-program manual yang bisa diimplementasikan dalam manajemen kualitas. Kita juga bisa menerbitkan dokumen-dokumen yang berisikan ya semua daftar-daftar yang direncanakan, daftar-daftar yang dilaksanakan ya, untuk meyakinkan bahwa ada elemen-elemen pekerjaan yang disusun ya untuk mematuhi aturan atau syarat yang diajukan di dalam perencanaan dan pelaksanaan itu untuk mengejar standar dan kualitas mutu. Nah, kita juga harus membuat benchmarking ya di dalam perencanaan itu. Kita juga harus membuat benchmarking, bisa cost benefit analysis ya, bisa design of eksperimen ya. Nah, ini salah satu manual rencana dan program-program yang bisa kita buat. Nah, di dalam di dalam sebuah organisasi itu ya, secara fundamental organisasi kecil itu jarang ingin memiliki manajemen mutu yang cukup kompleks ya. Mungkin karena mereka berpikir ya, saya proses produksinya masih cukup sederhana, hanya diawasi satu orang itu bisa gitu ya. Tetapi bagaimana kalau kita berpikir orang itu sudah tidak ada lagi di dalam organisasi itu, maka apakah orang-orang yang berproduksi, orang-orang yang melakukan kegiatan produksi dan perencanaan itu bisa menerapkan standar yang sama ketika dia masih diawasi oleh inspektor tersebut. Oleh karena itu, organisasi kecil ataupun besar itu harus memiliki kesamaan di dalam menetapkan kualitas sistem. Tentunya setiap organisasi punya visi, yaitu policy ya, dan objektif ya, tindakan, yaitu saling mendukung tuh. Policy arah organisasi dan objektif yaitu tindakan, itu akan membuat organisasi itu terus maju ya. Karena semakin kompleks, semakin besar, semakin kompleks, tidak bisa satu orang mengambil sebuah tindakan. Ya, oleh karena itu manajer-manajer atau pemimpin-pemimpin dari sebuah organisasi yang menggunakan logikanya ya, dia mau bahwa organisasinya itu maju, dia perlu memperhatikan standar-standar dasar yang harus dipatuhi oleh karyawan-karyawan maupun semua manajemen yang terlibat di dalam proses organisasi tersebut. Ya, organisasi juga bisa membuat sistem terpusat. Sistem terpusat itu seperti QC di pabrik ya. Dan bisa juga sistem tidak terpusat. Bedanya apa sih? Kalau di pabrik itu ya mungkin dia hanya membuat QC ya, quality control, tetapi kalau di konstruksi itu karena dia merupakan suatu proses ya, tahapan demi tahapan untuk menghasilkan suatu produk akhirnya dan banyak pihak yang terlibat, maka dia harus membuat sistem yang namanya quality assurance. Jadi itulah bedanya quality control dengan quality assurance ya. Kemudian si organisasi juga harus menetapkan atau menentukan siapa yang diberi mandat sebagai owner representatif untuk menjalankan suksesi dari pelaksanaan mengenai sistem kualitas tersebut ya. Dia harus mereview sistem, dia mengaudit sistem ya. Karena format ketika dia mereview sistem, dia memberikan sebuah formal review ya kepada top manajemen untuk mengetahui status quality sistem dalam hubungan policy ya,
dalam hubungannya dengan quality policy. Untuk apa? Untuk apakah tujuan baru akibat perubahan yang dilakukan itu tercapai atau tidak. Nah, bedanya dengan audit itu adalah dia harus independen untuk menentukan apakah kualitas dan hasil ini mengikuti perencanaan yang dibuat, dan apakah pembuatan perencanaan itu efektif dan mampu untuk mencapai tujuan. Ya, jadi owner representatif itu bisa berfungsi sebagai review system, ya, bisa berfungsi juga dia sebagai auditor. Tapi hendaknya ya owner representatif yang mengendalikan sistem kualitas ini tidak melakukan audit secara menyeluruh. Ada baiknya juga mengikut sertakan pihak yang independen supaya objektivitasnya bisa dijalankan. Ya, di dalam kualitas sistem ini juga ya kita penting ya untuk membuat skenario ya, karena kita tahu ya di dalam organisasi itu butuh dukungan manajemen untuk menjalankan untuk menjalankan komitmen di dalam menjalankan aturan. Karena percayalah segala sesuatunya itu berjalan dengan baik kalau top manajemennya baik, dan setiap karyawan atau elemen lain atau level lain itu hanya mengikuti saja. Ya, seperti ada hukum yang mengatakan bahwa kalau tidak salah itu hukum Murphy ya, kalau segala sesuatunya sudah sekali ada kekacauan apapun ya, apa yang kita buat dengan benar pun ya terlihat salah karena memang dasarnya udah salah. Oleh karena itu penting sekali menetapkan satu aturan-aturan baku mengenai standar dari pelaksanaan untuk mencapai mutu yang baik. Contohnya apa? Kalau misalkan ya ada organisasi baru, dia ingin membuat satu proyek produk gitu ya, dia hanya tergesa-gesa meng-hire arsitek yang cukup baik atau meng-hire pelaksana yang cukup baik. Ketika sampai kepada proses penetapan desain, dia kurang confident, sehingga apa? Ya arsitek diberikan beban semuanya aja tanpa dia ikut serta ya, karena apa? Tadi kemampuan teknisnya kurang, atau prosedur yang dia gunakan untuk membuat sebuah produk yang sesuai dengan pelanggan itu kurang kemampuan teknisnya, sehingga apa ya ketika segala sesuatu diserahkan semua tanggung jawabnya kepada arsitek juga tidak memiliki satu otoritas yang kuat untuk contoh menentukan kontraktor, contoh melaksanakan proses produksi tadi, terus menetapkan segmen pelanggan ya, arsitek tidak memiliki kemampuan itu. Nah, owner ini juga harus cukup bijaksana ya menanggapinya. Dia harus menghitung berapa lama perencanaan ini dibuat, lalu berapa sih biaya yang dianggarkan ya, cash flow yang kuat agar produk ini bisa dijalankan dengan tipe kontraktor yang memang mumpuni. Nah, kadang-kadang ya owner juga menyeleksi kontraktor itu ya bisa aja yang murah-murah ya. Karena apa? Karena ya dia khawatir ya cash flow-nya nggak cukup, dia bagaimana mencari solusi buat cash flow-nya dulu ya. Ini sih bisa saja, tetapi ini pun memiliki konsekuensi yang harus dicari jalan keluarnya, sehingga apa? Ketika tergesa-gesaan itu tidak dicarikan solusi jalan keluarnya, maka nanti akan ada dispute yang akan menghasilkan apa? Ya tadi, demotivasi kepada masing-masing orang yang berperan di dalam proyek tersebut, ataupun ya bisa saja nanti menjadi legal issue atau komplain ya ketika kita serah terima ke pelanggan. Nah, oleh karena itu penting ya kita memiliki satu skenario yang ideal ya. Kita juga kalau mau buat skenario yang non ideal itu ya bisa juga, tetapi kita memiliki masalah di dalam pelaksanaan nanti kita tahu jalan keluarnya ya. Yang terakhir tentang etika perusahaan ya, mau tidak mau ya kalau penurunan kualitas itu dilaksanakan ya atau terjadi secara tidak sengaja, maka akan ada perubahan kepuasan di tingkat pelanggan. Nah, itu etika di dalam berbisnis ya. Kejujuran ataupun komitmen di dalam melaksanakan sebuah komitmen kualitas itu harus dimulai dari level manajemen, karena kalau level manajemen tidak berkomitmen dan dia tidak menunjuk kepada orang yang diberikan mandat untuk melaksanakan di implementasinya, maka sulit juga karyawan mau mengikuti siapa ya. Tapi terkadang ya karyawan juga dia bermain di zona nyamannya ya. Ya orang-orang yang produksi bermain di zona nyamannya, ketika dia disuruh meningkatkan kinerjanya ya dia kurang termotivasi. Nah, jadi seorang yang diberikan mandat juga harus bisa melihat ya bagaimana menghubungkan antara top manajemen dengan karyawan yang ada di bawahnya.
Ya, apa yang bisa memacu mereka untuk mereka tuh termotivasi ya. Ya pada intinya Maslow mengatakan bahwa manusia itu termotivasi jika kebutuhan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi untuk bertahan hidup. Ya selanjutnya dia akan terlepas dari rasa khawatir yang dasar. Itu Maslow ya. Nah, profit ini adalah motivator yang kuat kalau setiap organisasi ya dia berpikir saya akan mendapatkan profit dari manajemen kualitas yang dibangun. Karyawan juga akan berpikir saya mendapatkan profit dari manajemen kualitas yang dibangun, maka semua orang akan mendukung program tersebut. Tetapi ya ada bisnis yang bukan semata-mata mengejar profit jangka pendek ya. Etika pekerjaan tetap yang menjaga reputasi dan kedewasaan di dalam bisnis. Nah, kita mesti menentukan, perusahaan juga mesti menentukan komitmen di dalam berorganisasi ketika dia menetapkan satu manajer kualitas untuk melaksanakan quality di dalam perusahaannya. Jika memang memungkinkan, semua target-targetnya itu dituliskan di dalam satu dokumen ya, sehingga manajer kualitasnya ini juga tidak atau director of quality ini tidak mengejar angan-angan ya, tidak mengejar sesuatu yang akan membuat dia frustasi. Karena apa? Karena dia akan karena dia akan mendisrupted suatu status quo yang terjadi di tingkat pelaksanaan ya. Nah, dia harus mengukur juga nih, perusahaan harus menghindari propaganda ya. Kalaupun ada ya, si director of quality ini harus menurunkan ya dari high propaganda battle menjadi ya low propaganda battle, karena di dalam organisasi ya sering ada seperti itu ya. Nah, banyak kriteria-kriteria yang bisa dijadikan manajemen menjadi sebuah komitmen bersama ya. Salah satunya cost and document history. Kalau kita punya sejarah sebelum melaksanakan manajemen quality, costnya seperti apa ya, dokumen-dokumen zero wastage-nya seperti apa. Terus kita juga bisa membuat orientasi program, kita bisa membuat impact yang terukur di setiap level ya. Terus kita juga bisa mempublish manajemen structure. Jadi kalau misalkan si director of quality ini membutuhkan data accounting, dia harus kemana? Kalau dia kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman di level produksi, dia harus melakukan apa? Nah, ini penting ya mengetahui ketika orang ditunjuk sebagai director of quality. Sekali lagi, tidak serta-merta dia melakukan magic ya, short term dia langsung bisa menyelesaikan masalah, tetapi ada urutan-urutan yang harus dilakukan oleh manajer tadi, dan ada urut-urutan yang harus dilakukan oleh top level manajemen tadi ya. Dia juga harus diberikan power di dalam menjalankan policy yang diberikan oleh top manajemen. Nah, dengan adanya kerjasama antara top organisasi dan director quality tersebut ya pasti akan mendatangkan satu produk, satu kualitas yang cukup baik dan diterima oleh pelanggan ya. Saya pikir cukup ya kita belajar tentang manajemen mutu, kita cerita-cerita tentang manajemen mutu, di mana ada filosofinya, di mana ada prosedur-prosedurnya yang sudah diterapkan dan dijalankan di seluruh dunia, dan bagaimana fungsi manajemen mutu ke pelanggan, bagaimana etika perusahaan di dalam mendukung manajemen mutu, dan di mana peran karyawan, peran pelaksana, dan juga peran direktur atau peran manajer quality system di dalam menjalankan program-program yang menjadi visi dan misi organisasi. Saya pikir cukup ya. Kalau misalkan kamu punya pertanyaan, kamu bisa komen aja di bawah ini, ada kolom komentar kan. Kamu juga bisa menghubungi di email ini, sehingga kita bisa melakukan korespondensi satu sama lain. Saksikan terus channel saya, like kalau kamu suka, share kalau kamu suka, sehingga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa.